Ini adalah Jason, seorang pemain football Amerika yang memilih untuk hidup beragajul, entah apa penyebabnya, tetapi sang ayah cukup dibuat kecewa yang harusnya bisa melihat Jason bertanding, sekarang malah harus mengantarkan anaknya ke kelas penahanan yang diperuntukkan untuk siswa-siswi yang bermasalah. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Billy, seorang anak yang bermasalah bukan karena badung atau tindakan baragajulnya, melainkan karena mengidap OCD atau Obsessive Compulsive Disorder yang membuatnya harus dimasukkan ke kelas khusus ini. Saat itulah Jason melihat Billy sedang diganggu oleh anak lain yang ketika tindakannya sudah berlebihan, Jason pun datang menolong dengan cara menamparnya dan mengancam akan memasukkan pensil tersebut ke dalam liang tainya jika si anak terus mengganggu Billy. Don't sit near me or him. We'll be okay. Dan satu lagi mari saya perkenalkan dengan gadis yang juga tidak kalah bermasalahnya. Dia bernama Kimberly, seorang pemandu sorak yang sekarang resmi dikeluarkan dari kelompoknya dan dicap sebagai wanita brutal karena membogem kekasihnya sendiri hingga giginya copot hanya gara-gara kekasihnya selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Hanya. You punched his tooth out. They put it back. Water under the bridge now. Ketika kelas bubar, Billy pun menghampiri Jason untuk menyampaikan terima kasih sekaligus mengajak Jason ke suatu tempat yang sangat menarik sebagai balas budi atas tindakannya tadi. Namun Jason jelas tidak bisa keluar rumah karena di kakinya terdapat perangkat yang akan berbunyi jika dirinya berkeliaran di luar rumah, sehingga Jason tidak bisa menerima ajakan si Billy. Billy pun menawarkan bantuan dengan akan mengakali alat tersebut yang walaupun Billy menderita OCD, dia ternyata adalah seorang pemuda jenius yang suka mengotak-atik barang elektronik yang tentu saja perangkat tersebut tidak terlalu rumit baginya. I have to be in my house before 7. Well, if you come to my house before 7, then I can fix it. Sampai di rumah, Jason pun mendengar percakapan kedua orang tuanya yang tidak habis pikir dengan tindakan Jason yang sudah enak-enak memiliki prestasi dan cukup terkenal di dunia football, sekarang malah harus menjadi seorang tahanan rumah. Saat itulah Jason langsung pergi ke rumah Billy untuk menerima ajakannya pergi ke suatu tempat, di mana saat dia sudah sampai di sana, Billy langsung mengoprek alat tersebut yang membuat Jason bisa leluasa pergi jauh dari rumah. Billy, I really don't think that we have time. You still live at 44, 55. Yes, the signal's gonna go off. Definitely had our own TV show. That would have been so crazy. Tak menunggu waktu lama, mereka pun segera pergi ke sebuah lokasi bekas pertambangan di mana almarhum bapaknya Billy dulu pernah bekerja di sini dan suka sekali mengumpulkan barang-barang kuno dari zaman prasejarah, sehingga sekarang Billy bermaksud untuk melanjutkan hobi bapaknya tersebut. We're cool. Well, we're almost there. Tepat di lokasi yang sama kita akan melihat seorang pemuda lain bernama Jack. Ini babangusnya tengah memandangi seorang gadis bernama Trini yang juga sering datang ke lokasi ini dan melakukan gerakan yoga sambil mendengarkan musik cadas. Kembali ke Jason dan Billy yang sedang menggotong kotak berisi alat, di mana Jason yang tidak ingin terkena masalah karena masuk ke area terlarang ini pun memilih untuk pulang dengan berjalan kaki, di mana dalam perjalanan dia justru melihat sebuah pemandangan indah ketika seorang wanita berdiri di tebing dan loncat ke dalam air setinggi beberapa meter. Ternyata itu adalah Kimberly yang sedang ngocai malam, di mana saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari tambang yang merupakan ulah dari si Billy yang sedang meledakkan sebuah tebing. Ledakan itu pun memancing mereka berlima untuk berkumpul, di antaranya Jason, Kimberly, Jack, Trini, dan tentu saja si Billy, yang tak lama setelah itu batuan tebing pun tiba-tiba bergetar dan... Terdapat batuan kristal yang di dalamnya ada 5 buah koin kristal berwarna merah, kuning, biru, hitam, dan pink, di mana Jack langsung mempalunya sehingga mereka berlima mengambil masing-masing dari koin kristal tersebut. Yo, look, we all found these. They're worth any money. Saat itulah terdengar suara sirine petugas sehingga mereka berlima segera lari menuju mobil, di mana saat mereka berlima sedang melarikan diri dan melewati rel kereta api, tiba-tiba... Dan secara mengejutkan mereka semua pun terbangun di rumah masing-masing dengan kondisi yang masih baik-baik saja. Bahkan mereka tidak ingat dengan bagaimana mereka bisa sampai ke rumah masing-masing. Dan yang tidak kalah mengejutkannya adalah sama seperti ketika Spider-Man pertama kali digigit oleh lancah, mereka mengalami perubahan dengan tenaga dan kekuatan yang sekonyong-konyong meningkat hingga membuat rusak beberapa barang yang mereka sentuh.
Dan yang paling menarik adalah ketika Billy yang sudah berada di sekolah, muncullah si anak pengganggu yang bermaksud untuk membulinya dengan cara mempelintir jari Billy yang tentu saja sekarang sangat sulit untuk dilakukan. Ketika disundul dengan kepalanya, justru si anak pengganggu itulah yang kesakitan hingga membuat dia tak sadarkan diri. Hi, Billy. Billy pun seketika menjadi populer karena berhasil mengalahkan seorang pembuli sampai-sampai semua anak kutu buku satu sekolah pun mengerubutinya dan meminta Billy menceritakan bagaimana dia melakukan itu. Bahkan ketika Kimberly, sang pemandu sorak yang cukup terkenal pun sekarang mengenal Billy dan memintanya untuk bicara empat mata, yang hal itu pun sangat membuat kagum anak-anak kutu buku tersebut. Hey, Kimberly Hart. We need to talk. Perubahan ini pun tentu saja membuat mereka kebingungan, di mana Kimberly mengajak Jason dan Billy untuk kembali ke pertambangan tersebut untuk mencari jawaban atas apa yang telah terjadi pada tubuh mereka. I'm going back today. Di sisi lain kita akan melihat para nelayan yang sedang menjaring ikan di lautan seketika dikejutkan dengan penemuan sebujur jasad perempuan yang kondisinya sudah mengering tapi masih utuh, di mana esok paginya para nelayan itu pun memanggil seorang petugas untuk memeriksa kalau jasad tersebut adalah korban pembunuhan atau orang yang hilang yang belum ditemukan. Dan tiba-tiba I have a body, a deceased female. kembali ke Jason CS yang sudah sampai di tambang, yang di situ juga sudah ada Jack dan Trini, di mana mereka berlima setuju untuk memecahkan misteri ini bersama-sama. Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, mereka berlima pun mampu memanjat tebing dengan begitu mudah dan lincah, bahkan nekat untuk melompati sebuah jurang yang sangat tinggi. Giliran Billy yang terakhir, dia pun agak ragu untuk melakukannya karena dia sama sekali belum pernah melakukan hal-hal ekstrim seperti ini. Tetapi setelah dihoyah-hoyah oleh mereka, Billy pun akhirnya bodo amat dan... Tak disangka, ternyata di dasar jurang ini terdapat kolam kecil sehingga Billy berhasil selamat, di mana Jason dan kawan-kawan yang masih berada di atas pun memutuskan untuk menyusul dengan cara terjun langsung ke dalam jurang tersebut. On you guys, let's go! Mereka berlima pun bersinar dengan warnanya masing-masing, di mana mereka memutuskan untuk menyelam ke dasar kolam dan menemukan sebuah anomali aneh yang seolah membuat airnya tertahan oleh gravitasi terbalik. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat ada sebuah pesawat terkubur di dalam sana, di mana ukuran pesawat tersebut sangat-sangatlah besar, yang entah bagaimana benda sebesar ini bisa terkubur di lokasi tersebut. This must have been here for millions of years. I mean, look how the... Saat itulah koin merah milik Jason tiba-tiba menyala yang membuat pintu pesawat terbuka, di mana mereka langsung masuk ke dalam sana berharap bisa menemukan jawaban atas hal aneh yang terjadi pada tubuh mereka semua. Ketika sudah masuk, mereka pun langsung dikejutkan saat pintu keluar tertutup secara otomatis, disusul dengan sesuatu yang muncul dari dalam ruangan lain, yang ternyata itu adalah sebuah robot android bernama Alpha Pipe. Ini orangnya, ini bebenguk robotnya. You're all so young looking. Hey, question. What are you? I'm Alpha 5. Entah bagaimana Alpha bisa lancar bahasa Inggris, namun dia mengatakan bahwa Jason dan kawan-kawan memang sudah ditunggu selama 65 juta tahun, dan kedatangan mereka berlima ke sini merupakan sebuah takdir dan bentuk kelayakan mereka yang telah dipilih oleh koin-koin kristal tersebut. Guys, let's focus on getting out of here. Alpha pun meminta mereka untuk naik ke atas footprint, 5 buah lantai bercahaya yang memang diperuntukkan untuk 5 orang terpilih, yakni Jason dan kawan-kawan. Di mana saat mereka semua sudah naik, tiba-tiba... Ya, muncullah sebuah wajah di dinding kapal yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Beliau bernama Zordon. Beliau menjelaskan bahwa koin-koin yang mereka pegang saat ini tidak mungkin salah dalam memilih orang-orang terpilih, di mana mereka berlima ditakdirkan untuk menjaga dan melindungi kehidupan alam semesta sama seperti The Avengers. If the power coins had returned to the ship with these, then these teenagers are the Power Rangers. Power Rangers! Setiap planet memiliki sepotong kristal bernama kristal Zeo yang berfungsi seperti Infinity Stone, yakni menopang kehidupan, di mana kristal Zeo sendiri kebetulan tidak jatuh di Indonesia, tetapi jatuh tepat di kota kecil yang mereka tinggali saat ini. Sehingga tugas kelima terpilih ini adalah untuk menjaga dan melindungi kristal Zeo, karena mereka berlima adalah Power Rangers. Now you must protect the Zeo Crystal
and life on Earth. Kita pun akan dibawa flashback ke 65 juta tahun yang lalu, di mana Zordon ternyata adalah seorang Power Rangers, lebih tepatnya Rangers Merah, yang saat itu dirinya dan semua timnya kalah dalam peperangan yang disebabkan oleh seorang Ranger hijau yang serakah akan kekuatan bernama Rita Repulsa, jasad kering yang ditemukan oleh para nelayan di dasar lautan. 65 million years ago, Zordon's team died defending the crystal here in... Saat itulah Zordon berwasiat kepada koinnya untuk menemukan 5 orang yang layak menjadi Power Rangers, disusul dengan jatuhnya meteor yang membuat Rita terpental dan tenggelam di lautan yang dalam. Nah, Zordon sendiri sekarang tidak lebih dari sebuah hologram memori berupa ingatan dari intisari tubuh Zordon yang tersisa, di mana Alpha memasukkan intisari Zordon ke dalam Matrix di pesawat ini sehingga masih bisa berkomunikasi dan membimbing Ranger baru untuk mendapatkan kekuatan mereka. Because we are the Power Rangers? He's smart. Awalnya Jason dan kawan-kawan tidak percaya dengan semua ini, tetapi ketika Zordon memperlihatkan apa yang akan terjadi di masa depan jika mereka tidak beraksi, maka Rita Repulsa akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini sampai kristal Zeo-nya berhasil didapatkan. With the crystal, Rita will have the power to create and destroy worlds. Ketika semuanya memutuskan untuk pergi dan tidak mengindahkan penjelasan Zordon, hanya Jason lah yang masih berdiri di sana, di mana Zordon mengatakan bahwa Jason adalah Ranger Merah yang berarti dialah pemimpinnya, sehingga Zordon memohon dengan sangat agar supaya Jason mau meyakinkan dan memotivasi teman-temannya yang lain agar menerima takdir mereka sebagai Power Rangers. Know that deep down what I'm saying is true. You were born for this. Mereka semua pun kembali ke kehidupannya masing-masing, di mana kita akan diperlihatkan seorang Trini yang ternyata kurang begitu dekat dengan keluarga dan lebih ke tidak sopan sih kepada orang tuanya, yang hal itu ditunjukkan dengan cara duduk dia yang tidak mencerminkan seseorang yang memiliki adab, apalagi ketika Trini jujur bahwa dirinya adalah seorang superhero dan terpilih menjadi Power Ranger. Orang tuanya pun langsung meminta Trini untuk tes urin karena dianggap sedang dalam pengaruh narkotika. Pee in that cup. Zack sendiri hanya tinggal berdua bersama ibunya yang kebetulan sedang sakit, di mana takdirnya sebagai Power Rangers nampaknya hanya menambah beban Jack yang harus bekerja sekaligus melindungi dunia, sehingga sangat cangcaya sekali mereka semua akan kembali ke pesawat dan memenuhi takdir mereka sebagai Power Ranger. Namun tak diduga, Jason dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali ke sana, yang mana setelah mereka berpikir bolak-balik, apa salahnya menjadi seorang pahlawan dengan helm dan baju ketat berbahan spandex. What's up, crazy girl? Should we do this? 3 aturan penting menjadi Power Rangers. Pertama, jangan gunakan kekuatan untuk kepentingan pribadi. Kedua, jangan berkelahi kecuali Katoel. Ketiga, sembunyikan identitas. Dan terakhir, jangan berteman dengan satria baja hitam. Standing in this circle as a team. Untuk memakai identitas Ranger, mereka diharuskan melakukan morph alias berubah dengan memunculkan sebuah seragam nanoteknologi yang akan membuat tubuh mereka dilindungi suit armor, yang hal itu hanya bisa dilakukan jika mereka bisa menyatukan kekuatan dan berdiri di atas footprint sambil teriak Henshin. Untuk memunculkan kekuatan mereka sekaligus persiapan melawan pasukan Rita, mereka pun akan berlatih dengan bertarung dengan makhluk simulasi, di mana mereka semua benar-benar dibuat kewalahan karena sama sekali tidak memiliki basic bela diri. This is exciting. Ready, Master Billy? Di sela-sela latihan, Billy yang seorang jenius penasaran pun berhasil mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan dengan kristal Zeo, yang ternyata lokasinya berada di tengah kota, lebih tepatnya di bawah sebuah toko kue. Bersamaan dengan proses mereka latihan, berita tentang kematian dan menghilangnya beberapa emas pun mulai menjadi topik utama di berita-berita televisi, yang jelas hal itu merupakan ulah dari si Rita yang sedang mengumpulkan emas untuk menciptakan makhluk raksasa bernama Goldar. Fear has the town on edge. This series of murders has police baffled. Hal itu pun dibuktikan saat Rita masuk ke toko emas Jaya Abadi, di mana Teh Yuli yang kebetulan sedang menjaga toko pun cukup dibuat terkejut saat melihat penampilan Rita, juga kebisaannya melelehkan emas untuk dijadikan tongkat. Dan Put your hands on your head! Do it now! Do what I say, lady! Kill him! kembali ke Jason dan kawan-kawan yang sekarang sudah menunjukkan perkembangan dengan melakukan sebuah gerakan bernama Smackdown, di mana hal itu membuat mereka mulai percaya diri dan siap untuk melawan Rita. Tidak pakai Sugiarto. Slip, grab, slip. Yes.
Sebagai hadiah atas perkembangan tersebut, Alpha pun menunjukkan sebuah kendaraan raksasa yang akan menjadi milik mereka nanti ketika sudah bisa morph atau berubah, yakni sebuah kendaraan yang diadaptasi dari hewan purba bernama George. Ketika semua akan kembali berlatih, Jack yang polontong pun iseng mengendarai satu George yang membuatnya kehilangan kendali, di mana George tersebut hampir saja membuat beberapa orang kehilangan nyawanya, tapi beruntung berhasil kembali dengan mengejutkan kawan-kawannya. You alright? Ulah Jack pun mendapat pertentangan dari Jason sang pemimpin tim, di mana saat mereka terlibat ketegangan dan sulit untuk dipisahkan, Billy yang ikut terpancing emosi pun menunjukkan sebuah perkembangan drastis karena tiba-tiba Stop fighting, please! ya, Billy adalah orang pertama yang bisa memunculkan suit armornya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ketika Trini sedang tidur nyenyak, muncullah Rita yang mengajaknya untuk bergabung, di mana Rita mengancam akan menghancurkan kota kecil mereka jika Trini tidak memberitahu di mana lokasi kristal Zeo itu berada. Trini pun segera menemui Jason dan kawan-kawan, di mana dia menjelaskan apa yang sudah terjadi barusan dan langsung pergi ke dermaga untuk menemui Rita yang sudah menunggu di sana. Alih-alih ingin mengalahkan Rita sebelum bisa mendapatkan armornya, Jason dan kawan-kawan justru harus kalah telak dengan begitu mudah tanpa perlawanan sedikit pun, di mana mereka berlima diikat dan ditanyai satu persatu tentang di mana lokasi kristal Zeo tersebut. One until you tell me where is my crystal. Melihat teman-temannya tersakiti membuat Billy tak tega dan akhirnya buka suara tentang di mana lokasi kristal Zeo itu berada, yang mana Rita langsung menenggelamkan Billy dan membiarkan yang lainnya tetap hidup sebagai bentuk pesan dan ancaman kepada Zordon. Setelah membawa tubuh Billy kembali ke pesawat, mereka berempat pun sangat dibuat terpukul dengan hilangnya nyawa si Billy yang secara teori adalah salah mereka berempat yang tidak bisa melindungi satu sama lain. Dan yang paling membuat Jason terpukul adalah tentang fakta bahwa Billy merupakan satu-satunya orang yang senang dan menerima dengan takdir menjadi Power Rangers. Berbeda dengan yang lain yang masih punya keraguan dalam hatinya, Billy adalah satu-satunya Ranger yang tidak pernah mengeluh dengan apa yang dibebankan padanya. Loved being a ranger. Maybe he traded his life for us. Saat itulah Morphin Grid alias inti kekuatan pesawat pun muncul, di mana energi ini adalah sumber kekuatan Power Rangers untuk bisa berubah, sekaligus memiliki sebuah fungsi yang bisa merevive nyawa seseorang, tetapi hanya satu kali saja. Setelah Billy hidup kembali, mereka berlima pun langsung berdiri di atas Footsprint, yang mana seperti nanoteknologi milik Tony Stark, Morphin Grid pun memberikan mereka suit armor yang jelas tidak terbuat dari bahan spandex. Dan inilah Power Rangers. Bersamaan dengan itu, Rita ternyata sudah sampai di pertambangan, di mana dia mulai membangkitkan sang raksasa Goldar dengan emas yang berasal dari dalam bawah tanah, sekaligus mengirim beberapa pasukan batunya untuk menyerang markas The Avengers, Power Rangers. I missed you, my friend. Meskipun pasukan batu terus berdatangan, Jason dan kawan-kawan yang sudah memakai suit armor pun sekarang bisa mengoptimalkan kekuatan mereka masing-masing seperti kecepatan, kelincahan, insting, dan memunculkan pedang dari tangannya. Saat itulah Billy melihat Goldar sedang berjalan ke pusat kota, di mana mereka langsung masuk ke dalam George masing-masing dan... Rita pun menambah lebih banyak pasukan untuk menghambat Power Rangers, yang mana dalam kekacauan tersebut terlihat ada ayahnya Jason yang sedang mencari Jason dan secara tak sengaja mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya terguling. Saat itulah insting Jason tiba-tiba aktif ketika ada kretek di dalam hatinya bahwa sang ayah sedang dalam bahaya, sehingga Jason segera pergi ke sana untuk menolong beliau. Give me your hand.
Kembali ke Rangers di mana Kimberly mengangkat Billy dan bermaksud untuk melemparkannya ke arah Rita yang ketika itu dilakukan, Billy pun menekan senjata gelombang yang membuat pasukan batunya hancur dalam sekejap. Goldar pun memukul tanah dan membuat sebuah lubang besar yang akhirnya kita bisa melihat Crystal Geo ternyata selama ini berada di sana. Saat itulah Jason dan kawan-kawan langsung membentuk sebuah barisan pertahanan bernama Formasi Kabupaten di mana mereka akan terus bertahan walaupun Goldar terus-menerus menyerangnya dengan serangan mematikan. Crush them! Entah apa yang mereka berlima pikirkan, bukannya berpencar untuk mencari titik kelemahan Goldar atau menyerangnya dari sudut yang berbeda, Jason dan kawan-kawan justru terus bertahan dan diam saja ketika Goldar mendorong mereka yang alhasil para Power Rangers ini jatuh ke dalam lubang tersebut. Tetapi Get my crystal! ya, inilah Mega George yang melegenda di mana mereka berlima berhasil menyatukan George-nya dengan menjadi pilot yang mewakili setiap anggota tubuh Megazord sehingga Rita yang sudah paham bahwa ini adalah final battle pun segera naik ke atas dan menyatukan dirinya dengan Goldar. Pada awalnya mereka kesulitan mengendalikan Megazord oleh karena diperlukan keselarasan dalam mengendalikan setiap anggota tubuhnya. Tetapi ketika hal itu bisa teratasi, mereka pun langsung menyerang dan terlibat pertarungan CGI yang sangat spektakuler. Mendekati detik-detik akhir, Goldar pun memakai pedang untuk menyerang Megazord, tetapi Jason dan kawan-kawan sendiri sudah memiliki jurus pamungkas, yakni gerakan Smackdown yang sering mereka gunakan ketika latihan yang secara tak terduga berhasil digunakan dalam pertarungan tersebut. Saat itulah mereka mengambil pedang dari punggung Megazord, kemudian menusuk Goldar hingga membuat Rita tak walakaya lagi. Mereka pun meminta Rita untuk menyerahkan koin hijau yang ada di tongkatnya, tetapi karena Rita masih kekerewet ingin bertarung, mereka pun terpaksa memukul Rita hingga membuatnya terlempar jauh ke angkasa. Saat itulah semua warga mulai mendekati Megazord dan mengambil fotonya untuk diupload ke jejaring sosial dengan hashtag #ZagerSaveUs, di mana Billy menggunakan kesempatan tersebut untuk show up dengan menunjukkan sebuah tarian kemenangan yang cukup membagongkan. Setelah semuanya selesai, mereka semua pun kembali ke kehidupannya masing-masing, di mana mulai sekarang mereka memiliki sebuah tanggung jawab baru, yakni melindungi umat manusia dari para monster yang akan terus berdatangan. Dan untuk mayat Goldar yang terbuat dari emas, jelas membuat warga kota kecil mereka saat ini sangat diuntungkan sekali, sehingga meskipun Rita dan Goldar gagal menimbulkan kehancuran total di kota ini, justru sekarang para wargalah yang menimbulkan kekacauan sendiri akibat saling berebut emas-emas tersebut. See you, buddy. Tamat, ending yang cukup membagongkan.